Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Lusnawati dari kelas 1A dengan nomor MPM 0101 2511039, mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hairun. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu bahasa Indonesia, Bapak Dr. Hairul SPD MPD, dengan judul tugas yaitu mengenai sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Hakikat bahasa sendiri adalah suatu esensi atau sistem simbol bumi yang bersifat arbiter dan konvensional, di mana dalam setiap kata definisinya memiliki makna tersendiri sebagai objek berpikir dalam berbahasa bagi manusia. Sekarang kita masuk kepada topik utama mengenai tugas ini, yaitu tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama adalah tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang telah lama digunakan sebagai bahasa pergaulan di Nusantara. Bahasa ini sendiri dipilih karena sifatnya yang sederhana, mudah dipahami, dan telah digunakan sejak dahulu dalam sistem perdagangan dan komunikasi antar suku. Puncak dari sejarah bahasa Indonesia adalah saat Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Di mana saat itu para pemuda mengucapkan sebuah ikrar yang berbunyi, "Kami menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Sejak saat itulah bahasa Indonesia resmi digunakan sebagai bahasa persatuan bangsa. Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 1945, bahasa Indonesia secara resmi dikukuhkan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Pembahasan kedua adalah mengenai kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri memiliki dua kedudukan utama. Yang pertama adalah sebagai bahasa nasional, berfungsi sebagai identitas nasional, kebanggaan bangsa, dan juga sebagai alat pemersatu di tengah keberagaman suku dan juga budaya. Kedua, sebagai bahasa negara, digunakan untuk administrasi negara, pendidikan, dan juga hukum, media massa, serta komunikasi resmi lainnya. Pembahasan ketiga adalah mengenai fungsi bahasa Indonesia, antara lain yang pertama sebagai alat komunikasi resmi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang kedua adalah sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, yang ketiga adalah sebagai sarana kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, dan yang terakhir adalah sebagai alat pemersatu bangsa yang menjaga kita tetap utuh di tengah keberagaman suku, ras, budaya, agama, dan bahasa di daerah masing-masing. Kesimpulannya, bahasa merupakan sebuah esensi atau sistem simbol yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa bukan hanya yang kita ucapkan secara lisan, tetapi banyak contoh lainnya, seperti bahasa tubuh, contohnya ekspresi wajah, tatapan mata, dan bahkan ada bahasa isyarat yang digunakan oleh beberapa orang yang memiliki keterbatasan fisik. Dalam dunia penulisan pun bahasa memiliki banyak bentuk. Seperti contohnya, bahasa yang menggunakan huruf abjad umum, bahasa yang menggunakan huruf Braille, dan bahkan bahasa yang menggunakan sandi Morse dan lain sebagainya. Jadi, bahasa bukan hanya suatu sistem simbol komunikasi, tetapi juga dapat menjadi suatu identitas bagi seseorang, bahkan bagi sebuah bangsa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa lagi.